warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Syatika dengan NIM 0301222135, mata kuliah PLP 2 Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Mardianto, MPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Baik, sebelum saya akan mereview buku karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD, saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dari beliau. Jadi, Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD sendiri yang saat ini menjadi dosen STKIP PGRI Pontianak, lahir di Sintang pada tanggal 30 Maret 1955. Adalah cicit Panglima Perang Laut Lantau, cucu Panglima Perang Singa, Kanjau, anak kedua dari 9 bersaudara. Dari 6 bersaudara yang hidup, ayahnya bernama Jala dan ibu bernama Sinja. Beliau sendiri mengawali pendidikan tinggi sebagai sarjana muda atau BA di FIP Untan Pontianak 18 Desember 1979, kemudian melanjutkan ke jenjang S1 dan lulus sebagai sarjana pendidikan atau doktorandus FKIP Untan Pontianak 17 Mei 1984. Dan kemudian beliau melanjutkan magister pendidikan atau MPD diselesaikan di IKIP Malang 16 Januari 1995, sedangkan gelar Master of Science atau Chemistry diperoleh pada tanggal 19 Juni 1999 di Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan di UPI Bandung dan meraih gelar Doktor Pendidikan atau Doktor pada tanggal 23 April 2003, pengangkatan guru besar atau Prof, tetap STKIP PGRI Pontianak dalam pendidikan IPS DMT diberikan pada tanggal 1 Maret 2006, dikukuhkan dengan surat keputusan Mendiknas nomor 15.841 atau A2 57 KP tahun 2006. Baik semuanya. Dari buku Kemampuan Dasar Mengajar karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD, buku ini merupakan panduan menyeluruh bagi pendidik untuk menguasai 8 keterampilan dasar mengajar atau keterampilan mikro yang menyeluruh dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Buku Keterampilan Dasar Mengajar karya Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD, beliau menyebutkan beberapa poin keterampilan dasar mengajar, yaitu salah satunya keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, serta keterampilan membimbing diskusi, lalu keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, yang kedua yaitu ada keterampilan memberi penguatan atau reinforcement, yang mana dari penggunaan respon positif, baik verbal maupun non-verbal, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Jadi, di dalam buku ini, karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD, maksud dari mengadakan variasi di sini yaitu bagaimana cara guru nantinya mengatasi kebosanan siswa melalui variasi dari gaya belajar, gaya mengajar, penggunaan media, dan pola interaksi dengan siswa tentunya. Pola interaksi antara siswa dengan guru dan guru dengan siswa. Lalu poin yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, dari keterampilan menjelaskan ini, beliau Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD menjelaskan bagaimana kita mengorganisasi materi agar bermakna, jelas, dan mudah diserap serta dipahami oleh peserta didik atau siswa. Kemudian ada poin yang kelima, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Teknik ini menciptakan mental set yang siap di awal dan merangkum intisari di akhir sesi pembelajaran. Lalu ada poin yang keenam, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, dari keterampilan membimbing diskusi dari kelompok kecil ini yaitu bagaimana peran guru sebagai fasilitator agar diskusi tetap ada pada jalur dan semua anggota siswa berpartisipasi tentunya. Lalu ada poin yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, dari keterampilan mengelola kelas di sini yaitu Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD yaitu menjelaskan bagaimana menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal serta mengatasi gangguan yang ada di kelas. Lalu poin yang ke-8, Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD sendiri menuliskan bahwa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, dari mengajar kelompok kecil dan perorangan ini yaitu dilakukan pendekatan yang lebih personal untuk memahami karakteristik unik di setiap siswa. Tentunya guru harus mempelajari dan belajar bagaimana membentuk 8 poin-poin tersebut yang saya sebutkan sebelumnya dari buku Kemampuan Dasar Mengajar karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD. Nah, di dalam buku Kemampuan Dasar Mengajar karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD, di sini Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD juga menekankan bahwa mengajar adalah perpaduan antara ilmu, sains, teknologi, dan art atau seni. Jadi, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi saja atau kompetensi profesional, tetapi juga guru harus memiliki karakter dan metode yang tepat atau kompetensi pedagogik untuk mengajar siswa. Karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD sendiri yaitu buku ini tidak hanya berteori,
tentang apa itu pendidikan, tetapi juga memberikan instruksi nyata tentang bagaimana kita melakukannya. Yaitu kita nih sebagai calon guru melakukan di dalam kelas, yang nantinya kita belajar bagaimana kita cara mengelola kelas, cara mengelola pembelajaran, dan cara mengelola sifat-sifat siswa kita sendiri. Jadi buku ini nih sangat cocok nih bagi mahasiswa pendidikan, terutama seperti kita ya, yang sedang mempersiapkan praktik pengalaman lapangan atau PPL nanti nih PLP 2, PPL 2 ya maksudnya. Nah, setelah saya membaca buku mengenai kemampuan dasar mengajar dari karya Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD ini, saya melihat gaya penulisan beliau, yaitu Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD di sini menjelaskan teori-teori, memaparkan teori-teori di sini yaitu cenderung bersifat sistematis, yaitu di setiap keterampilan dibahas mulai dari pengertian, tujuan, hingga komponen-komponen lainnya secara detail dan sistematis tentunya. Kemudian meskipun metode pembelajaran terus berkembang ke arah digital, karena sekarang kan di era modern, 8 kemampuan dasar yang dibahas di dalam buku ini adalah menurut saya yaitu komprehensif atau menyeluruh, atau juga dasar-dasar yang tetap berlaku di era manapun. Jadi meskipun ini di era modern, buku ini tetap relevansi dengan zaman sekarang. Mungkin nih bagi para pembaca, khususnya generasi di era modern saat ini, buku ini mungkin terasa cukup padat teks ya. Ya, saya pun sendiri berpendapat seperti itu. Namun, bukan berarti buku ini tidak dapat dijadikan acuan untuk kita mahasiswa pendidikan. Kan lebih menarik ya mungkin tentunya buku ini jika terdapat ilustrasi atau skenario studi khusus visual untuk mempermudah penggambaran situasi kelas. Nah, kemudian karena fokusnya pada buku ini yaitu kemampuan dasar, buku ini mungkin perlu dielaborasi lebih jauh oleh pembaca jika ingin ditetapkan dalam konteks pembelajaran daring atau hibrid. Nah, mungkin itu saja opini pendapat pribadi saya mengenai buku Kemampuan Dasar Mengajar karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD ini. Baik, mungkin itu saja review buku karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD yang berjudul mengenai Kemampuan Dasar Mengajar. Mungkin buku ini dapat dijadikan acuan dasar kita sebagai mahasiswa pendidikan untuk mengelola pembelajaran dan mengelola kelas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam review buku kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya sangat merekomendasikan buku ini kepada mahasiswa semester akhir atau guru yang ingin merefresh kembali teknik mengajarnya di kelas. Buku Kemampuan Dasar Mengajar, Landasan Konsep dan Implementasi, karya dari Bapak Profesor Dr. Hamid Darmadi MPD. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.